Nah, oke. Hari ini kita mau belajar ini ya, saudara ya. Nah, kita mau belajar ini ya, learning awareness. Ini yang diberikan oleh tim HMPS ya. Saya pikir bagus banget ya, learning awareness gitu. Waduh, ini so deep. Jadi kita nanti transformasinya kan along the way gitu. Tidak seperti kita ada course gitu ya, ada assessment keluar nilai sudah hore lulus, enggak ya. Ya seperti itu juga ya, part of that gitu ya. Jadi learning awareness ya, kesadaran kita di dalam belajar. Nah, ini ya HMP juga sudah punya ini tujuannya ya. Ini bagus banget nih tujuannya nih. Luar biasa ya. Ini saya copy aja ya. Dari Anda punya rencana ya, tujuan webinar The Guiders. Aduh, saya tersentuh ya judulnya The Guiders. Wah, ini berat sekali ya Saudara. The Guiders berarti Anda akan menjadi seorang pembimbing gitu ya. Saya lebih melihatnya pembimbing spiritual ya buat anak-anak gitu ya. Ini berat ya Saudara ya. Nah, tujuan dari webinar ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk dapat semakin aktif dan juga responsif dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, tadi seperti Sarah ya atau MC-nya ya sudah mengingatkan, ayo dong tetap aktif gitu. Iya, makanya saya kasih merah itu Saudara tulisannya ya, aktif dan responsif dalam apa? Dalam pembelajaran. Yang dinamakan pembelajaran itu kan tidak hanya pada saat kita ketemu dosen gitu ya, guru, enggak ya. Di dorm aja ya, Anda kan secara bergelombang sudah sampai dorm ya. Bahkan cuma 10% aja yang masih tinggal di rumah gitu ya. Nah, itu pembelajaran ya. Nah, letak belajarnya di mana? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini Saudara. Saya tidak akan membahas ini gitu ya. Karena ini Anda sudah hafal banget nih ya. Ada etika belajar jarak jauh. Dan ada etika mengikuti kelas online. Bahkan ini sudah memasuki tahun keberapa? Tahun kedua ya. Dari tahun pandemi kan tahun berapa? 2019 ya. Ya kan? Berarti ya 2 tahun lah ya. Ini pastinya Anda sudah mengetahui ya dengan sangat baik. Saya mau minta tolong ini deh. Siapa sih yang dari Edi ya? Joy. Do you hear Halo me? Ibu. Hi. Yes, Ibu. Joy, would you read the title Distance Learning Etiquette dulu deh. Ini the title aja dulu from here. Ya. Ibu. For distance learning etiquette, there's stay organized, have schedule, be smart online, check in online, chat responsibly, and ask for help. Oke, stop. Lihat teman-teman ya, distance learning etiquette, stay organized. Nah, sambil dipikirkan ya, apakah Anda sudah stay organized selama ini gitu ya, selama 2 tahun ini? Anda sudah belajar stay organized belum? Terus, have schedule. Sudah punya schedule belum? Sambil diingat-ingat ya. Be smart online gitu. Tidak hanya smart content ya, tapi smart online gitu ya. Sudah belum gitu ya. Be digitally responsible, keep your personal info private gitu. Itu namanya smart online. Atau check in online, check the messages gitu ya. Cek the Canva, misalnya Anda Google Classroom, kalau Anda ya berarti Microsoft Teams gitu kan. Sudah check in online belum? Lalu chat responsibly gitu ya. Apakah Anda sudah menggunakan komen-komen yang private, yang spesifik terhadap pekerjaan Anda gitu ya. Atau kalau ada working document gitu, Anda sudah menggunakannya belum platform-platform itu. Terus kalau Anda nggak tahu gitu ya, Anda minta tolong atau diem aja gitu ya, because you are from home gitu ya, ask for help. Oke, sambil diingat-ingat ya, itu distance learning etiquette. Now, we move to online class etiquette ya. Kalau di kelas bagaimana? Oke, Joy, would you read for online class etiquette? Okay. For online class etiquette, we have be on time, presentation, mute yourself, headphones, chat responsibly, and participation. Oke, thank you. Nah, ini bagaimana kalau kita mengikuti kelas ya? Kalau ini kelas, mostly adalah kelas synchronous gitu ya.
kita datangnya on time enggak gitu. Ada yang memang sebelumnya tetapi jaringannya fail gitu ya. Tapi beda dengan mahasiswa yang mentalitasnya adalah antar cuman 1 detik juga connect, ternyata tidak connect saudara gitu ya. Aduh, itu perjuangan ya. Justru saya itu lebih deg-degan saudara kalau ikut online dibanding onsite. Karena segala sesuatu serba tidak terprediksi begitu. Presentation. Can we see you gitu ya? Anda off cam atau on cam gitu. Nah, sebenarnya ya saya itu ingin putarkan video saudara. Itu ada 17 tingkah laku mahasiswa gitu kan bila mengikuti kelas online. Aduh, itu tapi sayangnya videonya 16 menit. Saya pikir-pikir saya cuma 45 menit gitu kan. Saya lihat video itu tuh ketawa ngakak-ngakak sendiri. Saya belum pernah tuh ketawa ngakak selama beberapa tahun sengakak itu gitu ya. Saya mau tunjukkan ke kalian gitu, tapi aduh 16 menit sayang juga gitu ya. Jadi tingkahnya macam-macam gitu. Ada yang ngomong tapi sengaja dia mute gitu. Terus ada yang off cam gitu. Terus dipanggil gurunya gitu. Terus ternyata dia ketika on cam dia lagi bedakan gitu kan, lipstikan gitu. Macam-macam gitu kan. Terus ada yang lupa untuk mute. Dia lupa mute sehingga dia ngomel-ngomel sama saudaranya, ngomongin gurunya. Aduh, gurunya gimana sih? Tolol bener sih gurunya. Tapi ini bukan di Indonesia ya, saudara. Ini di Filipina gitu kan. Jadi teman-temannya sekelas pada dengerin, gurunya juga dengerin. Nah, ketika dia duduk, dia kaget ternyata dia lupa ya mute gitu. Jadi semuanya tahu. Nah, itulah selama ini Anda on cam enggak gitu kan? Gitu. Kalau enggak on cam kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Males atau malu? Aku nggak cantik atau aku belum mandi, aku nggak ganteng ya. Nah, itu motivasinya apa? Kita nggak tahu ya. Mute yourself ya. Nah, if the teacher is teaching, mute your microphone. Anda sudah sadar belum nih? Ini kan termasuk awareness ya. Ini kalau onsite itu sama dengan begini. Kalau ada orang bicara, Anda ikutan bicara gitu. Itu sebenarnya kan prinsipnya seperti itu. Headphones. Nah, Anda pakai headphones nggak? Saya menyarankan Anda pakai headphones gitu. Apalagi sekarang udah ini di dorm ya. Supaya Anda fokus yang pertama, yang kedua supaya Anda nggak mengganggu teman Anda yang lainnya ya. Lalu yang ketiga adalah 1 2 3 4 5 check responsibly ya. Gunakan bahasa yang baik ya. Participation ya, pay attention ya, fokus. Nah, ini kira-kira seperti itu ya, itu online. Nah, ini saya cuma mereview supaya Anda merenungkan. Nah, sekarang next. Nah, gini ya. Saya nggak usah tanya sama Anda, saya yakin Anda tuh pasti stres selama online learning ya. Saya nggak usah pakai basa-basi ya, saudara, cuma 45 menit gitu ya. Nah, cuman sekarang pertanyaan saya, aksi atau tindakan apa saja yang pernah Anda lakukan sebagai luapan bentuk stres? Satu orang satu aja gitu ya. Tolong tulis di kolom chat. Seandainya nih, tindakan apa saja itu bisa gini. Contoh ringan ya, contoh saya off cam, mainan kamera, off cam, on cam, seandainya begitu. Itu ternyata Anda stres gitu. Atau bisa juga Anda di samping Anda itu ada squishy. Anda tahu squishy ya? Mainan anak-anak yang Anda remas-remas gitu, tapi dia nggak pecah gitu. Anak saya begitu ya, SD. Dia selalu bilang, Mama beliin squishy. Buat apa sih? Rupanya dia gemes gitu ya, karena dia harus tetap mengikuti pelajaran, sedangkan dia sebenarnya ingin bermain ya, anak SD kan, masa-masa bermain. Jadi dia saya disuruh beliin squishy dengan popit ya namanya ya, dia pencet dari plastik itu balik lagi gitu. Itu untuk melepas stres dia gitu. Kalau nggak ada itu, dia pakai pensil lalu ada kertas kosong. Jadi sambil dengerin gurunya dia tuh nulis gambar gitu. Itu saya tahu, saya sering lihat dia di kamar gitu ya, itu bentuk stres. Nah, bagaimana dengan Anda?
Ada juga yang mungkin Anda nggak sadar mainan jerawat gitu juga ada ya. Nah, coba deh pikirkan, tuliskan di chat dulu ya, satu aja gitu. Nggak usah malu ya saudara ya, kita sharing. Ini nggak ada penilaian kok, tenang aja ya. Nggak masuk OPCS, aman aman. Yuk silakan. Ini ada 1.300 mahasiswa, silakan ya, boleh ditulis kata si Sarah tadi ya. Ya, oke. Ini bagus sekali ya. Semakin Anda menulis banyak, itu semakin nanti teman-teman juga tahu, oh ternyata tidak hanya aku saja ya. Ternyata teman-temannya semua stres gitu ya. Ya, saya akan bacakan ya. Ada yang nyobek-nyobek kertas. Iya. Ada yang coret-coret. Ada yang cosplay jadi guru ngikutin semua ucapan. Iya, tapi off mic benar. Ada yang putar-putar pensil, ada yang scroll medsos, ya kan? Ada yang ngemil, ya. Ada yang bersih-bersih. Wah, ini bagus banget nih bersih-bersih, bersih-bersih meja. Jadi mejanya selalu bersih ya, bener. Ada yang random, iya. Ada yang gambar, ada yang tidur. Waduh, menggambar random, makan, coret kertas, renang. Loh, kalau renang gimana coba? Renang virtual. Joget TikTok, wah, masak, ya lah. Tidur, demus itu apaan sih? Saya nggak tahu. Demus apa? Main sama marmut, main IG, main plastisin, iya, ngemil-ngemil makan, coret-coret. Pantesan ya, berat badan kita jadi naik semua ya. Berdiam diri, ya. Ada yang main bola, ada yang tidur, main keyboard, cek partisipan, ya. Kadang menggambar gitu ya. Ya, on off. Ya, ngemil, tidur, ngemil, kerjain tugas yang lain, goyang-goyang kaki, ya nyanyi-nyanyi, baca buku, jalan ke anak kamar, main-main sama anjing, jalan-jalan sekitaran rumah, main Mobile Legend, berkaca bu, lucu ya. Kelas dijadiin podcast, gitu ya. Oke, nah, iya, oke, thank you banget ya teman-teman sudah terbuka ya, jujur. Apakah lalu gini ya, biasanya mahasiswa kalau menulis seperti itu lalu akan timbul rasa bersalah. Enggak, bukan bersalah. Lebih jauh lagi, Anda sebagai orang Kristiani kan akan merasa berdosa gitu ya. Berdosa, aduh ini aku bukan calon guru Kristen banget gitu ya. Kadang-kadang kita menghakimi diri kita begitu. Nah, cuman sekarang begini ya, saya ingin melihat hal ini dari sisi psikologi, saudara ya, sisi psikologinya dulu ya. Nah, inilah namanya keterbatasan manusia ya. Gitu karena kita ditekan ya, ditekan jadi kita stres. Jadi perlu penting ya untuk bukan deny but we have to recognize and accept it gitu. Ini bagus sekali dengan menuliskan Anda di chat, berarti Anda mengidentifikasi oh there is something wrong with me. Anda berhasil untuk merecognize, mengenali what's wrong with me. Lalu Anda berani menuliskannya gitu ya. Saya yakin orang-orang yang menulis di chat ini penuh perjuangan loh, saudara. Gitu ya. Duh, nanti gimana ya Bu Ria lapor sama DP aku, atau Bu Ria nanti lapor sama SS, aduh aku bagaimana, ini di recording lagi gitu ya. Mungkin seperti itu ya Anda ya. Tetapi ini perlu ya untuk identify our stress gitu. Dan ini bagus sekali. Dengan melihat di kolom chat, Anda tahu, oh ternyata nggak cuma aku ya. Ternyata ini bersama-sama nih stresnya gitu ya. Oke, thank you ya. Nah, sekarang nih, tulis di kolom chat lagi. Nah, kalau Anda udah menulis tadi ya, Anda ngemil, Anda podcast, Anda main IG. Jadi sebenarnya menurut Anda ya, bukan menurut teori ya, apa yang hilang dari hidup Anda yang seharusnya? Karena Anda pikir, harusnya begini, Bu. Jadi kan makanya aku stres, makanya aku ngemil, Bu. Makanya aku tidur, Bu. Karena Anda merasa kehilangan sesuatu. Harusnya hidupku tuh begini, tapi hilang, aku nggak bisa melakukannya. Oke, nah apa itu yang hilang? Coba tuliskan lagi di kolom chat. Ya. Satu kata atau satu frasa, boleh satu kalimat, nah, supaya kita tahu. Oke, very good. Iya, yang hilang adalah integritas.
motivasi, passion, kenyamanan, semangat, jaringan, tujuan, motivasi, antusias, tidak membuang banyak waktu. Ya, integritas, teman diskusi langsung. Oke. Motivasi, support system. That's true. Fokus pada tujuan, fokus atau tujuan. Percaya diri, interaksi, teman, antusias. Ya, oke, thank you. Oke, itu ya yang hilang dari Anda ya. Jadi itu yang membuat Anda merasa Anda akan hidup ya. Jika memiliki teman, memiliki integritas, memiliki kenyamanan, memiliki support system. That's very good. Ya, bagus sekali kalau Anda bisa mengidentifikasi mengapa Anda stres, berarti kan ada yang hilang. Nah, yang hilang itu Anda ternyata tahu ya. Itu yang hilang. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini saya membaca sebuah jurnal ya yang diterbitkan oleh Egyptologi gitu ya. Nanti kalau Anda dapat PPT-nya itu sudah saya tulis di bawah ya, yang ditulis oleh ini Mel dan kawan-kawan dari Indonesia. Jadi attitude of undergraduate students towards online learning during COVID-19 pandemic. Ya, ini bagaimana sih sikap mahasiswa S1 gitu ya, sarjana ya, berarti seperti Anda ya, selama online learning. Kalau ini ditulis tahun 2020, berarti ini adalah tahun pertama ketika Indonesia memasuki masa pandemi gitu. Hasilnya apa sih, Mel dan kawan-kawan ini? Ya, apa yang mereka pelajari dari para mahasiswa S1? Ya, mereka mengatakan, para mahasiswa ini mengatakan mereka bosan belajar dari rumah, gitu ya. Lalu yang kedua, mereka mengatakan aku ingin belajar konvensional, balik lagi ya, konvensional atau tradisional. Lalu mereka menginginkan interaksi langsung dengan rekan-rekan, rekan-rekan sekelas dan dosen, gitu. Artinya bahwa apa yang Anda alami, yang Anda tulis tadi di chat, sama ya dengan penelitian yang dilakukan Mil dan kawan-kawan ini. Jadi ini adalah hal yang terjadi ya, normal terjadi di seluruh, terutama fokusnya adalah mahasiswa S1 seperti Anda di seluruh Indonesia gitu ya. Ini penulisnya banyak banget nih, dan ini campuran beberapa university di Indonesia ya, salah satunya UGI gitu. Nah, sekarang gini ya, saya akan putar YouTube dulu ya. Coping with stress and caring for mental health during COVID-19. Ya, ini sebuah kartun, coba lihat ya. Saya pikir apa yang Anda tadi tulis itu, dan itu saya bandingkan dengan YouTube ini, dan si jurnal tadi itu sama, saudara ya. Tapi sekarang lihat dulu ya. Anda sudah dengar suaranya kah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ya.
Oh. Ya, itu tadi kartun ya, singkat tapi saya tertohok banget ya melihat hal tersebut. Ya, sederhana. Jadi saya melihat, oh iya, perasaannya seperti ini. Dan ada yang hilang gitu ya. Nah, lalu saya berpikir gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita memiliki kelas online, itu ada komunitas enggak sih? Gitu ya. Karena tadi kan Anda menuliskan saya kehilangan teman ya, nggak ada support system gitu. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat dari sisi teologi ya. Nih. Boleh Sarah bacakan ini ya, membangun komunitas kelas online ini. Nih, semua di PowerPoint ini Sarah. Membangun komunitas kelas online. Kedekatan fisik bukan merupakan syarat untuk membangun komunitas Kristiani yang autentik. Dalam Kolose 2 ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, thank you ya Sarah. Jadi kita lihat ya, sebenarnya ya Rasul Paulus itu bicara yang melalui suratnya kepada jemaat di Kolose gitu ya, mengingatkan bahwa hati-hati ya. Ini sebenarnya Rasul Paulus sedang memberikan peringatan supaya jemaat di Kolose selalu aware gitu ya akan ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran palsu gitu. Jadi Rasul Paulus itu menggarisbawahi sebenarnya kedekatan fisik ya, seperti Anda sekarang get together in dorm gitu ya. Itu bukan merupakan syarat utama untuk membangun komunitas Kristiani yang otentik. Otentik itu apa adanya. Nah, kalau tadi Anda menulis, banyak yang menulis, Anda kehilangan apa? Integritas gitu ya. That's true gitu. Ya. Jadi apa sih yang Rasul Paulus maksudkan gitu? Kalau nggak berdekatan fisik lalu bagaimana gitu ya? Aku bisa membangun komunitas gitu. Nah, di Kolose 2 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, jadi kan Rasul Paulus itu melakukan banyak perjalanan ya, dia discipleship kemana-mana gitu, tapi dia akan selalu ingat dengan jemaat-jemaat yang pernah dibinanya gitu ya, kalau dia ingat, dia tulis surat lagi gitu ya, dan dia menguatkan ya, mengingatkan, meneguhkan iman dari jemaat di Kolose gitu ya, bahwa secara fisik aku tidak bersama-sama dengan jemaat di Kolose gitu, tetapi rohku artinya Rasul Paulus selalu ingat dengan jemaat di Kolose dan dia mendoakan dari jarak jauh gitu, supaya jemaat di Kolose itu teguh imannya mengikut semua ketentuan, peraturan, perintah Yesus gitu ya untuk hidup di dalamnya, dan menguatkan mereka bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan jemaat di Kolose gitu ya. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Dan jadi dari jarak jauh Rasul Paulus itu selalu mendoakan mereka gitu ya, imannya selalu bersama-sama dengan jemaat di Kolose gitu. Nah,
Jadi artinya apa, Bu? Gitu ya. Nah, si Istek dan Yates gitu. Ini juga dari sebuah buku ya, yang dari buku ya, Building Practices of Christian Higher Education. Nanti Anda bisa lihat linknya juga di bawah. Istek dan Yates itu mengatakan apa yang dikatakan Rasul Paulus itu artinya adalah kita sebagai umat Kristiani harusnya lebih berfokus pada kondisi mental dibandingkan dengan kehadiran fisik. Saya ulangi lagi ya, supaya kita itu fokusnya pada kondisi mental dibandingkan kehadiran fisik. Kehadiran fisik bukan berarti tidak penting ya, kehadiran fisik tetap penting, tetapi memperhatikan kondisi mental jauh lebih penting. Nah, contohnya adalah seperti apa? Interaksi dan dialog yang tulus di dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau kita punya kelas online, nah ini cohort 19 kan sebentar lagi Anda praktikum kan ya, mengajar ya. Beberapa mungkin ada yang onsite, beberapa mungkin Anda tetap akan ada online ya. Kalau ada yang diutus ke mana, Papua, seandainya begitu ya, saya nggak tahu apakah Anda akan ke Papua atau Anda akan online gitu ya. Jadi artinya bahwa Anda harus to be flexible gitu ya, to be flexible. Jangan lupa bahwa interaksi dan dialog itu harus Anda bangun terus dibanding pemberian konten. Ingat ya, jangan cekoki anak-anak itu dengan banyak konten gitu ya, apalagi anak SD. Anak SD itu masa bermain kan, playing time gitu. Jadi ask them to play. Beda dengan saya ke Anda, kan kasih konten ya, kasih materi, konten, konsep begitu ya. Nah, kalau anak SD enggak, Anda ajak mereka bermain gitu. Nah, oke, ini ya. Sekarang saya mau ajak Anda menyanyi, ya, karena Anda kan ya, ini bukan lagu ini rohani ya, ini adalah lagu anak-anak. Nah, saya perkenalkan ke Anda supaya Anda bisa coba menyanyi juga ya. Sama ya. You agree? No, are you? Udah dengar suaranya ya? Udah dengar suaranya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. In our online class, we enjoy so much. Where our mind thinks hard and enjoy our life. Where the thrills are so fast and recitations are tough. We enjoy our online class. 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 In our online class, we enjoy so much. Where our mind thinks hard and enjoy our life. Where the thrills are so fast and recitations are tough. We enjoy our online class. Nah, semangat banget kan ya, saudara ya? Nah, Anda semangat banget kan ya, lihat online class gitu ya. Jadi, aja anak-anak untuk menyanyi, sehingga dengan menyanyi itu mereka akan semangat ya di online class. Kenapa saya berikan kepada Anda? Karena ketika saya menemukan lagu ini, ternyata saya menyanyikannya dengan penuh semangat dan jadi lebih semangat juga, saudara. Ternyata ya, ini bait-baitnya kan sangat sederhana sekali, gitu ya. Ajaklah anak-anak untuk mencintai online class ya, supaya mereka juga lebih fleksibel. Nah, sekarang ini terakhir ya, waktu saya tinggal berapa? 10 menit ya. Nah, sekarang tuliskan ya di kolom chat nih agak lebih panjang jawabannya.
Lalu apa perbedaan antara online learning dan hybrid learning bagi Anda? Mana yang lebih Anda suka? Mengapa Anda suka itu? Gitu ya, tuliskan di kolom chat. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir. Silakan dituliskan apa perbedaan online learning dan hybrid learning bagi Anda. Mana yang lebih Anda suka? Mengapa? Silakan tuliskan di kolom chat. Yang udah masuk ya. Setiap orang pasti memiliki jawaban yang berbeda ya. Nih, hybrid karena lebih fleksibel, lebih suka online. Online karena mungkin terlanjur nyaman. Iya ya, kita biasanya masuk ke dalam comfort zone ya. Ada lagi? Yuk, silakan di-share-kan lagi. Hybrid karena lebih fleksibel. Oke. Online learning berarti sepenuhnya online. Kalau hybrid ada yang onsite, ada yang online. Lebih pilih lebih pilih online karena kadang hybrid kurang efektif. Iya, iya. Iya ya, kurang efektif dalam hal waktu ya. Lebih menyukai onsite, Bu. Perbedaannya kalau online kita benar-benar di dalam jaringan belajar, tapi kalau hybrid kita ada dalam dua situasi, online ataupun onsite. Lebih suka online, yang ini onsite, tidak ada kesempatan bangun relasi secara langsung dengan teman. Kalau hybrid masih ada kemungkinan tersebut. Ya, lebih suka hybrid. Online karena hybrid kurang efektif, fokus terbagi. Oke. Hybrid kegiatan bisa lebih bervariasi, tidak membosankan. Hybrid dari perspektif yang sudah di sama duluan. Sorry, ini online karena jika ada kesulitan bisa fokus menangani permasalahan online. Hybrid di mana saya yang onsite-nya, jadi saya bisa berinteraksi langsung dengan guru dan komunikasi dengan teman online. Pembelajaran hybrid memungkinkan interaksi berjalan efektif, sedangkan online interaksi sangat kurang dikarenakan akan malas atau masuk dalam comfort zone. Hybrid karena tidak terlalu banyak kendala. Oke, iya, waktunya tersisa 10 menit. Baiklah. Oke, thank you ya. Ternyata ada yang sudah terlanjur nyaman di dalam online, gitu ya. Tetapi ada para mahasiswa yang melihat bahwa hybrid itu ternyata lebih efektif di dalam belajar ya, karena bertemu muka dengan muka. Tetapi di dalam dalam hal kepraktisan ya itu nggak praktis ya, karena persiapannya mungkin 1 jam sebelumnya ya, gitu. Oke, thank you ya. Nah ini punya saya yang terakhir ya, saya yang terakhir. Jadi ulangan 11 ayat 1. Mungkin Mareti bisa, ini ketuanya ya, ketua PIC-nya. Saya coba deh suaranya. Mareti boleh baca ulangan 11 ayat 1? Ya, Bu, boleh, Bu. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Oke, ya thank you ya Mareti. Nah, di dalam ulangan 11 ayat 1 ini sebenarnya berbicara tentang tugas tanggung jawab kita. Itu your awareness. Nah, ini secara umum ya, secara umum Tuhan Allah itu mengatakan bahwa awareness, kesadaran itu merupakan tugas tanggung jawab kita. Nah, kesadaran apa sih? Kita mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah kewajiban kita. Kita melakukan kewajiban kita dengan setia. Yang dinamakan setia itu apa, Ibu? Kita melakukan kewajiban kita dengan berpegang
pada ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan juga sudah memiliki peraturan-peraturan untuk kita, dan Dia juga memiliki perintah untuk kita. Nah, yang pasti perintah kita adalah discipleship ya, pemuritan nantinya di dalam kelas-kelas kita gitu. Jadi karena kita ini diutus ke ladang dan suasana ladang itu tidak terprediksi ya. Kadang hujan gitu ya. Namanya ladang kan nggak ada ini atapnya ya. Terbuka. Jadi kadang hujan, kadang panas, kadang kena angin. Nah, itu yang akan terjadi pada kita. Ada online, ada onsite, ada hybrid learning, dan nanti entah apa lagi. But we have to be ready. Ya, we have to be ready gitu. Jadi bagi kita yang sudah masuk ke comfort zone, be careful because this is the challenge. Itu. Begitu saya sudah masuk comfort zone, itu biasanya saya udah merasa resah. Karena kalau orang udah duduk nyaman ya, digoyang, kamu pindah-pindah, nggak mau dia akan memberikan self defense sekuat-kuatnya supaya dia nggak akan berpindah dari tempat duduk itu, karena dia udah nyaman, gitu. Makanya begitu saya sudah mulai masuk nyaman, ini saya sudah mulai nyaman, saudara, gitu kan? Kemarin sudah mulai nyaman online, nah sekarang oleh UPH kami disuruh BFH, BFO, gitu. Ya sudah menyesuaikan diri mulai nyaman, WFO, WFH. Tapi sebentar lagi kami akan WFO seterusnya. Nah, ini saya harus siap-siap ya, keluar dari comfort zone saya gitu. Nah, ini yang terakhir, renungkan ya. Lalu bagaimana Anda akan aktif dan responsif terutama selama belajar di TC? Because you will be the children guiders to be. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Oke, pertanyaan yang pertama, Bu. Jika ada teman kelas yang kurang dalam learning awareness, apa yang perlu kita lakukan? Konteksnya mereka punya akar permasalahan tapi memilih untuk diam. Silakan, Bu Ria. Langsung saya jawab ya. Siap, Bu. Ya, oke, saya ulang lagi ya untuk memastikan bahwa pemahaman saya tepat ya. Ada teman kelas ya yang belum paham gitu ya, yang belum memiliki learning awareness, tetapi mereka memilih untuk diam, gitu ya? Itu ya, Sarah ya? Benar, Bu. Benar ya? Oke. Nah, konteksnya kita adalah teman yang melihat, ya kan? Kita melihat. Katakanlah saya melihat siapa nih, si Olive gitu ya. Olive itu nggak paham, tapi dia diem loh, gitu. Kuncinya adalah kita tidak akan bisa mengatur hidup orang lain. Gitu. Jangan mencoba mengubah orang lain. Oke? Karena tidak bisa. Pada dasarnya tidak bisa. Kalau kita paksakan, pasti akan terjadi peperangan. Olive merasa hidupnya diatur oleh saya. Bukannya dia berubah, tapi dia menjadi benci dengan saya. Gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita memahami bahwa Olive itu belum paham. Nah, saat kita melihat bahwa orang lain belum paham, artinya level kita itu di atas dia. Gitu ya. Kalau kita bisa melihat kelemahan orang lain, itu artinya level kita di atas dia. Artinya kita lebih kuat dari dia. Nah, kalau kita menyadari kita lebih kuat, berarti bukan kita menjadi sombong ya. Kita nggak boleh sombong atau merendahkan orang itu, tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sudah meletakkan kita satu tingkat lebih tinggi dari orang tersebut, sehingga kekuatan kita ini harus dapat membantu si Olive naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan bertanya ya. Kuncinya adalah bertanya. Olive, kamu paham nggak? Nih, enggak tuh. Terus gimana? Kamu bisa ngerjain? Enggak. Terus gimana? Kamu nanti mesti kumpulin kan, mesti ngerjain. Aku juga nggak tahu, aku diam aja. Kalau Olive misalnya menjawab, aku memilih diam, terus kamu tanya, memangnya dengan diam itu masalah selesai ya? Terus kejar dulu, kejar terus, tapi dengan questions. Remember, questions. Tuhan Yesus itu selalu menggeliti orang-orang Farisi dan murid-muridnya dengan questions. Gitu kan, questions. Makanya inquiry learning atau pembelajaran inquiry itu sangat penting sekali. Karena itu membuat our students curious,
gitu ya. Jadi jangan memerintah, jangan memberi solusi ya. Biasanya cewek-cewek itu paling benci sama cowok yang sukanya memberi solusi. Karena pada dasarnya cewek itu hanya cukup didengarkan dan dia bisa mencari solusi sendiri. Dengan anak-anak juga begitu ya. Dengan rekan kita juga begitu. Biarkan dia mencari solusinya karena dia yang paling tahu konteks hidupnya. Olive paling tahu dirinya, hati dan pikirannya dibanding saya. Karena kan saya di luar tubuh Olive nih. Olive yang paling tahu the deepest, the inner voice of her. Gitu ya. Jangan sekali-sekali mengontrol orang lain. Buat dia berpikir gitu. Jadi terus kasih questions dengan santai aja. Kalau Anda temen dorm sambil ambil jemuran, kamu nanya, beneran nih kamu nggak ngumpulin nih? Enggak. Ya udah, kamu lewat aja. Nanti waktu setrika bareng tanya lagi. Kalau kamu nggak ngumpulin, terus dosennya ngasih nilai di OPCS kamu gimana ya? Aku bayangin kalau aku jadi dosennya gitu. Itu urusan dosennya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah sakit hati, saudara. Nanti kamu ke kamar mandi bareng-bareng gitu ya. Kamu ngomong, beneran nih, nanti kalau kamu nggak ada nilai di OPCS, kamu nggak lulus loh. Yakin, Liv? Gitu. Jadi bikin dia berpikir. Nanti dia jawabannya masih di comfort zone. Terus itu. This is the work of Holy Spirit. Itu menurut saya. Gitu. Terima kasih, Bu Ria. Pada teman yang bertanya, saya rasa ini cukup clear ya. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau kita terjebak dalam komunitas yang learning awareness-nya masih rendah, namun tidak ada komunitas lain, sedangkan untuk membangun hal ini susah jika sendiri? Saya rasa mirip-mirip ya, Bu. Iya, tapi ini berbeda sih. Kalau yang pertanyaan pertama tadi gitu ya, itu lebih cenderung bagaimana si penanya ini punya passion terhadap temannya, gitu ya. Dia punya passion gitu terhadap temannya. Cuman temannya nggak nyadar nih bahwa dia punya kekurangan gitu. Atau mungkin sadar punya kekurangan tapi tidak mau move on dari comfort zone-nya yang di dalam kekurangan itu. Nah, kalau yang kedua, orang ini ya si penanya itu dia ingin bertumbuh, tetapi komunitasnya nggak support gitu. Jadi seperti tanaman ibarat padi yang subur, tapi dia ditanam di atas batu karang gitu, gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa hidup nih, Bu. Saya ini padi, harusnya kan saya ada di tanah yang banyak airnya gitu, istilahnya. Tolong pindahkan saya, begitu. Saya nggak bisa, gitu kan? Atau mungkin anggrek ditanam di padang gurun gitu. Oh, nggak bisa ya, harusnya kaktus gitu. Jadi artinya salah tempat gitu kan. Nah, ini orang ini mengalami hal seperti itu. Memang kalau kita berada di komunitas yang salah, yang nggak suportif, semua talenta dan potensi yang Tuhan berikan tidak akan blooming maximally. Padahal tugas kita adalah gitu ya, maksimalkan. Jadi seperti seorang tuan yang pergi ke kota lain gitu ya, dia tinggalkan itu tiga servantnya gitu ya, dengan satu dikasih 1 koin, yang satunya 2 koin, yang satunya lagi 5 koin gitu. Apa yang terjadi? Yang 1 koin dia pikirkan tuannya jahat gitu ya, pilih kasih, udah buat apa? Lalu dia hanya kubur saja. Lalu yang 2, ketika tuannya kembali dia double, maksimal. 2 menjadi 4. Yang 5 menjadi 10. Itu tugasnya. Jadi si tuan tidak membandingkan antara kamu dapatnya 10, yang ini dapatnya 4. Enggak, si tuan enggak. Tapi si tuan melihat bahwa ini maksimal. Kalau 2 jadi 4, 5 jadi 10. Begitu. Nah, kalau 1 harusnya jadi berapa? Jadi 2 gitu. Ini enggak jadi apa-apa, malah dikubur gitu. Ya, artinya orang ini tidak mensyukuri ya. Hatinya enggak ada penuh syukur. Nah, kalau ternyata Anda nih diletakkan di grup, seandainya ini saya nyambung ya dengan Ibu Yir kemarin sharing ya, teamwork. Seandainya Anda dipartnerkan oleh rekan oleh dosen gitu ya, atau oleh HMP lah di BOR ini, temannya tuh nggak suportif semua, lalu bagaimana gitu. Jangan Anda ikut terseret kepada unsupportive community ini gitu. Jangan
Jadi caranya adalah, terus gimana dong Bu? Aku sudah given nih in this group gitu. Artinya Anda harus mencari energi itu dari kelompok lain. Contoh seperti saya nih, saya sudah diletakkan ini oleh pimpinan begitu ya di dalam satu komunitas dosen contohnya gitu ya. Tapi saya lihat ini dosennya semua nggak mau belajar gitu ya, malas, udah di comfort zone, ya namanya juga manusia, seandainya begitu. Padahal saya kepingin banget belajar gitu, gimana dong gitu kan? Saya tidak akan ikut-ikut untuk menjadi malas. Tetapi saya mencari energi lain. Energi lain artinya saya tidak meninggalkan grup saya, tapi saya menjalin komunikasi dengan misalnya dosen dari tim lain yang mau belajar, gitu. Kapan saya ketemunya mereka? Pada saat jam makan siang atau pada saat meeting yang lainnya. Saya mencoba untuk belajar, gitu. Lalu nanti saya juga mencari energi dari komunitas saya di gereja. Misalnya begitu ya, saya minta didoakan begitu ya, dan saya juga pergi ke konselor gitu. Saya mesti harus bagaimana gitu. Setelah itu nanti saya ke kelompok saya sudah dengan energi. Tugas saya adalah menginspirasi gitu mereka. Jadi tugas kita seperti ini nih, tapi nanti mereka diam aja ya nggak apa-apa, udah share terus karena itu tugas kita. Dan kalau learning awareness of this community itu nggak raise, itu tugas pribadi masing-masing. Jadi itu bukan salah kita. Saya melihat banyak sekali mahasiswa yang merasa bersalah. Saya juga kasihan ya. Ini mahasiswa baik di tengah teman-teman yang pasif gitu. Lalu dia tuh jadi merosot turun gitu ya. Sinarnya jadi nggak kelihatan gitu ya karena hal-hal seperti ini. Jadi saya mengencourage ya, bila Anda merasa sendiri, jangan sinar Anda tutupi sendiri. Carilah yang lainnya. Dan bila Anda sudah melakukan tugas Anda untuk sharing di kelompok, cari teman lain yang bisa mendukung Anda, mendoakan Anda, support terus. Holy Spirit itu akan akan bekerja di dalam setiap pribadi. Jadi seperti Anda itu mau merobohkan sebuah batu karang, itu caranya gimana sih? Tetesan air hujan doang, saudara. Tetes, lama sih memang gitu ya, gitu ya. Tapi itu ya, cari energi dari kelompok lain kalau menurut saya. Jangan memaksakan lagi untuk mengubah teman-teman Anda di kelompok. Tugas Anda adalah being a role model, do your own tasks, and then pray.